Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, rasulina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari yang cerah ini Allah mengumpulkan kita kembali selepas menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk terus hadir dalam salat berjamaah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan olehnya sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa mendirikan salat seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa yang kami panjatkan ini atau kabulkanlah. Doa tersebut dicantumkan di dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Salat bering salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua umatnya berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini dengan izin Allah kita lanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai dari pertemuan sebelumnya di 2 pekan lalu, yaitu adalah kitab 1000 amalan sunnah atau lebih daripada 1000 amalan sunnah. Bab yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang sunnah ketika seorang muslim bangun dari tidurnya atau adab seorang muslim ketika bangun dari tidur. Maka adab yang kedua adalah ketika keluar dan masuk ke dalam kamar mandi. Nah, di sini dituliskan bahwasanya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keluar dan masuk kamar mandi adalah sebagaimana diuraikan pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama, hendaklah seorang muslim masuk ke kamar mandi dengan kaki kirinya dan keluar dengan menggunakan kaki kanannya. Tidak dicantumkan di sini hadisnya karena sudah sangat ma'ruf, sudah sangat populer dan diketahui oleh kaum muslimin. Hadis yang sangat umum dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW menggunakan semua bagian kanannya untuk kebaikan, dan hal-hal yang kotor, hal-hal yang sifatnya najis atau keburukan Nabi gunakan bagian kirinya, baik tangan ataupun kaki. Ibunda Aisyah bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi SAW itu selalu mendahulukan bagian kanan tubuhnya, baik kaki kah atau tangan atau kanan atau tangan kah. Jadi kaki kanan atau tangan kanan. Fi tana'ulihi, dalam mengenakan sandalnya, dalam tarajjulihi, dalam menyisir rambutnya, dan juga hal-hal yang baik yang lain. Sedangkan untuk yang buruk-buruk atau untuk yang kotor atau yang dekat dengan najis, maka Nabi gunakan bagian kiri. Nah, itu hadis yang sangat umum sehingga di sini pun tidak dicantumkan di dalam kitab, ya. Artinya karena ini adalah masuk ke dalam area yang kita tahu banyak najis di dalamnya dan kotoran,
dan habitat syaitan di dalamnya, maka Nabi mendahulukan kaki kiri. Sedangkan untuk keluar, maka Nabi SAW mendahulukan kaki kanan. Kemudian yang kedua yaitu adalah berdoa ketika masuk ke dalam kamar mandi dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah semua sudah hafal. Yang berat itu adalah mengamalkannya dan istiqomah untuk terus mengamalkannya. Sebagian ulama menyampaikan jika ini adalah kamar mandi yang sifatnya bangunan seperti modern, seperti sekarang yang ada di tengah-tengah kita, seperti di rumah kita, di area masjid ada juga kamar mandinya, atau di WC umum yang sudah tembok bangunan dan ada atapnya, maka juga disunahkan sebelum membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dia mengucap basmalah sebelumnya. Kenapa demikian? Karena memang sitru a'yunil jin, penutup dan penghalang pandangan jin terhadap manusia ketika dia membuka pakaiannya adalah dia mengucap basmalah, ya. Jadi dari luar sudah mengucap sembari masuk ke dalam. Dan juga perlu diingat, Islam tidak mempersulit hal-hal yang memang sifatnya sehari-hari seperti ini, sehingga doa yang ini tidak perlu mengangkat tangan, tidak perlu juga disunahkan menghadap kepada kiblat, tidak. Itu doa yang sifatnya hajat, doa yang sifatnya permohonan dan permintaan kita. Tapi ini doa sekaligus zikir yang sifatnya harian, sehingga sembari dia berjalan menuju ke WC atau ke kamar mandi, sebelum memasukkan kaki kirinya dia sudah mengucap bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan masuk dengan kaki kiri. Jadi tidak perlu dihentikan sebelum masuk kamar mandi, diangkat tangan dulu menghadap kiblat, ini mempersulit. Dan justru khawatirnya kalau sudah kebelet ya keburu keluar, ya. Jadi tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah selesai berdoa ketika keluar dari kamar mandi dengan mengucap ghufranak, ya. Dan ini diriwayatkan oleh semua kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Abu Daud, dan yang tidak menyebutkan hanya Sunan Imam An-Nasa'i saja. Dan juga perlu diperhatikan, selama di dalam kamar mandi hendaklah kita juga memperhatikan adab-adab lain yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, seperti berbicara atau ngobrol atau berdialog, ya. Kemudian juga sebisa mungkin tidak menghadap dan membelakangi kiblat, ya. Tentang hal ini memang terjadi perselisihan di tengah ulama tentang ada satu hadis di mana Nabi SAW justru diperhatikan oleh sahabatnya. Ya, jadi ada salah satu sahabat yang sedang membereskan atap rumah Nabi SAW dan tak sengaja dia menyaksikan Nabi sedang buang air, tapi dari belakang dan tidak dengan niat untuk mengintip, dan cukup melihat sekilas, segera dia tidak mau menyaksikannya. Nah, dia perhatikan kok Nabi SAW itu buang air justru menghadap kiblat. Sedangkan riwayat yang lain Nabi SAW melarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, seperti sahabat Nabi SAW Salman Al-Farisi, beliau orang Persia, beliau pernah menceritakan Nabi SAW melarang kami untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Maka bagaimana cara mengkorelasikan dua hadis yang bertentangan ini? Para ulama sampaikan yang lebih tepat agar mengamalkan semua hadis ini adalah bahwasannya jika bangunan yang jelas-jelas tertutup, ada temboknya, ada gentengnya, jadi bukan tempat terbuka seperti di tengah sawah, seperti di padang pasir, seperti di tengah hutan atau di perkebunan, ya, yang tertutup, maka tidak ada masalah untuk membelakangi ataupun menghadap kiblat. Seperti hadis sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi seperti itu, ya. Sedangkan di tempat yang terbuka, maka jangan sampai menghadap dan membelakangi kiblat. Dan kiblat kita di Indonesia ini adalah ke arah barat, atau lebih akurat dan lebih presisi barat laut, ya. Nah, kalau misalkan hadis Nabi kan walakin syarriqu aw gharribu, jangan menghadap dan membelakanginya, tapi agak ke timur dan agak ke barat. Syarriqu itu timur, gharribu itu barat. Jangan diamalkan kata-kata itu, karena justru kalau kita ke barat dan ke timur ini malah menghadap dan membelakangi
kiblat. Kita lihat dulu konteksnya, Nabi sampaikan kepada masyarakat Madinah, yang mana orang Madinah kiblatnya adalah menghadap ke arah selatan. Maka menghadap ke kiblat itu berarti ke selatan, dan membelakangi adalah ke utara. Makanya Nabi bilang ke timur atau ke barat. Tapi kalau kita, kiblat kita kan ke barat, dan membelakangi adalah timur. Justru kita ini adalah ke selatan atau ke utara. Ya, jadi seperti itu. Artinya seseorang ketika berada di dalam bangunan yang tertutup sebenarnya tidak ada masalah. Dan kalau dia lebih memilih untuk mengambil kehati-hatian dengan tetap tidak menghadap dan membelakangi kiblat, itu lebih utama walaupun sudah di dalam bangunan yang tertutup. Nah, itu dua sunnah lain yang tidak disebutkan di dalam kitab ini, ya. Kemudian jika setiap kali keluar atau masuk ke dalam kamar mandi seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, berarti ia telah melaksanakan dua sunnah ketika masuk, yakni mendahulukan kaki kiri dan berdoa. Berikut dua sunnah lainnya ketika keluar, yakni mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Kemudian makna al-khubuts dan khaba'its dalam doa tadi, Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika meminta perlindungan kepada engkau minal khubuts wal khaba'its, yaitu khubuts adalah syaitan dari jenis laki-laki dan khaba'its adalah syaitan dari jenis wanita. Karena memang syaitan juga bergender, dan syaitan bisa beranak pinak dan bisa menikah, ya. Kemudian adalah subbab yang ketiga, sunnah dalam melakukan ibadah wudu. Nah, perlu kita ingatkan kembali bahwasanya wudu ini bukan sekedar bersih-bersih. Wudu adalah rangkaian ibadah, ya. Kalau sudah ibadah maka ikuti tuntunan Nabi SAW, walaupun ada kesan kok kayaknya kurang bersih, ya, tapi sudah dianggap suci. Ya, begitupun wudu ini bisa digantikan, ya, dengan apa? Dengan tanah, yaitu melalui ibadah yang namanya tayamum. Mungkin orang memberi kesan tanah itu kotor, tapi kita katakan ini suci. Karena istilah bersih dan kotor itu bukan istilah syariat. Istilah syariat itu adalah suci atau tidak suci, atau najis atau hadas juga bisa kita sebut, ya. Oleh sebab itu ketika menjalankan ibadah wudu, kita harus mengerti istilah yang lebih tepat ini adalah untuk kesucian, bukan untuk kebersihan, ya. Nah, di sini sunnah dalam wudu yang pertama mengucap basmalah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Beberapa riwayat Nabi SAW mengucap sembari mencuci tangan. Jadi mengucap basmalah. Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat seseorang jika dia tidak berwudu. Wala wudu'a, dan dia tidak dianggap berwudu liman lam yadhkurismallahi ta'ala, bagi yang tidak mengucap nama Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut basmalah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Untuk kesempurnaan wudu juga diambil sunnah wudu, dan di antara sunnah wudu adalah mencuci tangan, dan mencuci tangannya adalah tiga kali. Satu kali boleh tidak juga, nggak ada masalah, karena hadis tentang wudu Nabi SAW banyak sahabat yang meriwayatkan. Sahabat Utsman bin Affan meriwayatkan tiga kali, dan Umar bin Khattab juga demikian. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas menceritakan Nabi marrotaini, Nabi melakukannya sebanyak dua. Ada sahabat yang lain mengatakan Nabi SAW melakukannya marrotan, dan itu masih dalam satu kitab Sahih Imam Bukhari. Artinya memang melihat pada kondisi. Jika kondisi lapang, jika kondisi juga tidak terburu-buru, dan juga air sangat melimpah dan banyak, maka yang lebih utama adalah tiga kali, ya. Kemudian yang ketiga, mendahulukan matmadah atau berkumur-kumur, dan juga istinsyak sebelum membasuh wajah atau muka. Nah, istinsyak sebenarnya sudah kita sebutkan di subbab yang pertama, ya, istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, benar-benar disedot, ya, nggak sekedar nempelin saja, disedot. Atau lebih lagi di sini tempat bercokolnya syaitan,
ya. Kemudian juga manfaatnya itu membuat pernafasan lebih lega, sehingga ketika sholat lebih nyaman, lebih khusyuk, menunjang kekhusyuan tentunya, ya. Jadi berkumur-kumur dan istinsyak, dan utamanya madmadah ini digabung dengan istinsyak dalam satu cakupan tangan, itu yang lebih utama. Jadi memang ada hadis yang memisah kumur-kumur sendiri dan juga istinsyak sendiri. Tapi ada hadis lain, Nabi SAW mengambil dengan satu cakupan tangannya, kemudian sebagian dimasukkan ke dalam mulut, dan belum lagi habis air, Nabi SAW ambil sisanya untuk dihirup dengan hidung. Jadi sekali, ya. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi SAW mengeluarkan, ya. Setelah istinsyak lalu istintar dengan tangan kiri, sehingga gambarannya tangan kanan ambil, kemudian dibuat kumur-kumur sebagiannya untuk diistinsyakkan, kemudian ketika mengeluarkan dengan tangan kiri, ya. Kemudian setelah istinsyak lalu melakukan istintar dengan tangan kiri berdasarkan hadis Nabi SAW, faqasala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diceritakan di sana Nabi SAW ghasala kaffaihi, membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW berkumur-kumur, kemudian Nabi istinsyak dan istintar, barulah Nabi SAW membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, di sini ada catatan tambahan dari penulis bahwasannya kalau sedang berpuasa untuk kumur-kumur dan istinsyaknya jangan terlampau dalam. Karena khawatir tertelan jika sedang kumur-kumur, dan khawatir kalau terlampau semangat menyedot bisa masuk, ya. Karena area saluran hidung ini bersambung nanti dengan tenggorokan, dan itu bisa membatalkan puasa, ya. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis wa balik fil madmanati walistinsyaki illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan beristinsyak kecuali jika kamu sedang berpuasa. Mana bersungguh-sungguh yaitu adalah menggerakkan air ke seluruh bagian atau rongga mulut, dan makna bersungguh-sungguh dalam istinsyak adalah menghirup air sampai ke ujung atau bagian hidung yang paling dalam, sehingga dikurangilah kalau sedang berpuasa seperti hari Senin, seperti hari ini. Kemudian keenam, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan dengan tangan kanan tanpa pemisahan yang tadi sudah kita sebutkan gambarannya. Summa adkhala yadahu fatamadmada wastansyaqa min kaffin wahidatin. Nah, itu ya keterangan dari sahabat, istansyaqa Nabi istinsyak dan tamadmada Nabi berkumur-kumur min kaffin wahidatin, hanya dengan satu cidukan telapak tangan. Kemudian yang ketujuh adalah bersiwak sesuai dengan sunnah, ialah ketika akan berkumur-kumur. Nah, di sini terdapat juga selisih pendapat di tengah ulama. Sebagian mengatakan bersiwak ini dilakukan benar-benar sebelum dimulainya berwudu. Sebagian mengatakan ketika berkumur-kumur. Jadi ketika mau berkumur-kumur bersiwak terlebih dahulu, kemudian setelah itu berkumur-kumur setelah bersiwak, dan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan wudu yang lain. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, kata Nabi SAW, la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak di setiap kali hendak berwudu. Kemudian yang kedelapan, bagi yang memiliki janggut yang panjang dan lebat, maka hendaklah dia menyela-nyela janggut sembari dia membasuh wajah. Jadi membasuh wajah itu untuk vertikal adalah tumbuh rambut pertama di bagian atas, kemudian ujung bawahnya adalah pertemuan dua rahang atau dagu. Sebenarnya ini yang kadar wajib. Sedangkan untuk horizontal adalah ujung telinga sini sampai dengan sini. Nah, tapi setelah ini semua kena, bagi yang memiliki janggut maka di sela-sela juga, ya, seperti ini. Ya, semakin lebat janggutnya maka
di sela-selanya semakin banyak. Dan ini semakin menunjukkan memang Nabi SAW sangat senang untuk memelihara janggut. Diceritakan anna Nabi SAW kana yukhallilu lihiyatah. Nabi SAW itu yukhallil, menyela-nyela janggutnya. Kemudian yang ke-9 berikutnya adalah mengusap kepala. Cara mengusap kepala yaitu memulai dari bagian depan kepala, kemudian menggerakkan kedua tangan hingga ke belakang tengkuk, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Adapun yang wajib adalah membasuh seluruh bagian kepala dengan cara apapun, jangan cara apapun juga. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Jadi bi yadayhi dengan kedua tangan. Ya, dan ingat ini adalah mengusap bukan membasuh. Sehingga tidak perlu dia kumpulkan air sampai maksimal sepenuh cupakan tangannya dia banjur ke kepala, itu mandi namanya. Ya, cukup yang masih lembab pada bagian telapak tangannya dan menggunakan dua, ya, dia buat begini, nah, kemudian ke belakang, ya, seperti ini, ya, belakang sampai dengan tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Nah, kemudian disambung dengan sunnah berikutnya yaitu telinga. Nah, itu ya, satu kali seperti itu bisa, dan itu sering kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Nah, ini juga perlu sekali, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Wa asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi, karena dikhawatirkan ada area yang tidak terkena air. Kemudian at-tayammun atau memulai dari sebelah kanan. At-tayammun dalam wudu artinya mendahulukan. Jadi bukan tayamum ya, tayammun. Nah, dari kata yaminun artinya kanan. Mendahulukan membasuh anggota tangan dan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru anggota tubuh yang sebelah kiri. Ini bukan berarti maksudnya setelah tangan kanan kemudian kaki kanan, bukan. Tapi tangan kanan kemudian tangan kiri, kemudian nanti di bagian kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian yang ke-12 menambah bilangan basuhan dari 1 kali menjadi 3 kali yang tadi sudah kita sampaikan. Mengucap 2 kalimat syahadat setelah selesai dari berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Kemudian berwudu di rumah, ini juga bagi yang ingin ke masjid diutamakan sekali untuk berwudu dari rumah. Jika dari kantornya, maka dari ruang dia kerja, jika ada di situ kamar mandi, lebih utama untuk berwudu dari sana daripada berwudu di dekat masjid. Kenapa? Karena mendapat keutamaan setiap langkah dia menuju masjid, yaitu 1 langkah meninggikan derajat dia dan 1 langkah menggugurkan dosa dia. Kalau adalah area kantornya sampai dengan masjid itu ya setengah kilometer kejauhan ya, beberapa meter, kemudian juga dia harus turun dari lift karena dia di lantai berapa gitu kan, maka semakin banyak itu langkah-langkahnya untuk menggugurkan dosa dia dan meninggikan derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Tapi kalau di tempat ini saja wudunya, maka sangat pendek sekali dari situ menuju ke dalam masjid. Maka lebih utama dari rumah atau dari tempat dia pergi ke masjid. Nah, lebih utama lagi apa? Sebelum ke kantor, maka dalam kondisi berwudu, ya, dia jaga wudunya, setiap kali batal dia perbaharui, itu lebih utama. Kemudian dilakukan ad-dalq itu menggosok-gosok, tidak sekedar mengalirkan air tapi digosok. Kemudian berhemat dalam menggunakan air, karena Nabi SAW yatawaddo bil mud, Nabi terbiasa wudu hanya dengan 1 mud, sekitar 675 gram. Untuk mililiter sekitar botol kecil itu yang sudah biasa kita konsumsi atau minum. Kemudian 17 melewati batasan yang diwajibkan, disunnahkan jika mampu dan tidak merepotkan. Dia melakukan yang namanya itolatul ghurrah. Itolatul ghurrah itu adalah melewati batasan yang diwajibkan. Kalau tangan sampai dengan siku, maka dia lebihkan sampai ke arah bicepnya misalkan, atau mendekati kepada ketiaknya. Ya, jika kakinya dia sampai lebihkan ke arah betis.
Ya, jika kepalanya dia lebihkan sampai tengkuk agak bawah, ya, dan seterusnya. Kenapa? Nabi SAW sampaikan beliau akan mengenal kita umatnya dari cahaya yang memancar, dikarenakan wudhu yang sering dilakukan di dunia dulu. Nanti di hari kiamat Nabi mencari umatnya lewat apa? Pancaran sinar mereka. Maka Abu Hurairah itu pernah melakukan wudhu seperti itu, disaksikan para tabiin, mereka heran. Kok wudhu yang kau lakukan beda dengan yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya sampai mata kaki saja di situ ayatnya. Tapi kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, faman sya'an yutila ghurratahu falyaf'al. Ini bagi yang mau saja, bagi yang sanggup, artinya bagian dari sunnah. Jika mau maka itu lebih baik, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Waktu sudah menunjukkan kita perlu menghentikan, maka marilah kita sama-sama berharap kepada Allah kajian siang hari ini menambah manfaat kepada kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhir dan tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.